Video ini dipersembahkan oleh Bandung Study Club, Smart Friend, dan Khan Academy. Nah, jika di sini saya punya matriks N kali N, ya. Nah, dengan bentuk umum, baris pertama dan kolom pertama 1 sampai dengan ini 0, 0, ini sampai dengan baris N. Dan kolom kedua, baris pertama adalah 0, sedangkan yang kedua 1, yang lainnya 0. Nah, begitu juga seterusnya di sini kolom berikutnya di sini 0, di sini 0, sedangkan baris ketiga 1 sampai dengan terakhir 0. Nah, jadi ini kita lihat dengan matriks dengan nilai diagonal ini adalah 1, sedangkan yang lainnya adalah kumpulan dari 0. Nah, ini adalah 0 sampai dengan komponen n,n1 di sini. Nah, jadi ini adalah kumpulan dari matriks secara umum seperti ini, bahwa kita dapat lihat hubungan ini dengan transformasi linier. Jika kita sebut ini adalah matriks identitas, ini kita sebut dengan matriks identitas N kali N. Nah, jadi matriks identitas ini sama dengan 1, 1, 0, 0. Ini untuk matriks 2 kali 2. Untuk matriks 3 kali 3, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana matriks identitas menjadi perkalian dari sebuah vektor. Kita akan bisa kalikan ini dengan vektor komponen yang bagian dari Rn. Nah, jika kita kalikan ini dengan kita kalikan vektor x1, x2 sampai dengan xn. Nah, bagaimana ini hasil ini? Ya, vektor ini adalah vektor x, kita kalikan dengan matriks. Nah, matriks identitas dari n, komponen n dikali vektor x, nah di mana x anggota dari Rn. Nah, kini kita dapatkan 1 dikali x1 ditambah 0 kali x2 ditambah x3 kali 0. Nah, seterusnya seperti itu. Di baris pertama ini kita dapatkan 1 kali x1. Ya, kita dapatkan di sini dalam vektor pada Rn kita dapatkan yang pertama, baris pertama di sini kita dapatkan x1. Nah, yang baris berikutnya kita dapatkan di sini, baris kedua. Nah, ini adalah 0 kali x1 tambah 1 kali x2 tambah 0 kali x3 dan seterusnya. Dan kita dapatkan x2 dan begitu juga dengan x3 di sini. Di sini sampai dengan xn. Nah, ini akan sama dengan x tadi, dan ini merupakan matriks identitas, merupakan perkalian vektor dengan matriks. Jika vektor Rn, jadi x sama dengan anggota dari Rn. Nah, ini akan sama dengan x. Nah, kolom dari matriks identitas di sini memiliki kumpulan kolom yang khusus di sini. Misalnya kita sebut di sini adalah kolom pertama E1, kolom kedua adalah E2, dan di sini kolom ketiga kita sebut dengan E3 sampai dengan En. Nah, vektor ini, kolom ini adalah kumpulan dari E1, E2 sampai dengan En. Nah, ini kita sebut dengan basis standar untuk Rn. Nah, kenapa kita sebut seperti ini? Jika dua hal ini benar, maka rentang dari Rn adalah linier bebas. Nah, karena kita punya satu di sini dan yang lainnya kita dapatkan 0. Nah, ini adalah kombinasi linier. Dari setiap masing-masing ini adalah linear independent. Nah, kita akan lihat rentang dari matriks yang ini.
Jika kita punya vektor dengan kombinasi linear dari ini, maka kita akan tahu vektor yang akan kita ubah ini, kita ubah X1, kemudian kita input lagi vektor ini, maka ini akan mendapatkan hasil yang berbeda. Jika saya akan ubah vektor A1, A2 sampai dengan AN, nah yang merupakan ini anggota dari Rn, kita ubah vektor ini, jika ini adalah kombinasi linear, jadi A1 kali E1 tambah A2 kali E2 tambah sampai dengan AN kali EN. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah perkalian skalar dengan vektor kolom. Nah, maka kita akan dapatkan ini sama dengan A1 A0 tambah 0 A2 sampai 0 tambah sampai dengan 0 sampai dengan AN. Nah, ini adalah definisi dari penambahan vektor. Kita akan tambahkan semua ini di sini karena yang di sini merupakan ini adalah matriks identitas dikalikan A1. Nah, di sini kita akan lihat bagaimana aplikasi ini. Kita tahu ini adalah transformasi linear dan kita telah belajar ini begitu juga dengan matriks identitas. Nah, jika di sini kita lihat, kita punya vektor X. Ini merupakan kombinasi linear dari basis standar. Jadi kolom yang ini adalah matriks identitas. Kita tuliskan X1, E1 tambah X2 kali E2 tambah sampai dengan Xn kali En. Nah, ini setiap vektor kolom di sini seperti E1, ini 1 untuk entry pertama, yang lainnya 0, E2 1, dan yang lainnya adalah 0. Nah, begitu juga seterusnya. Nah, di sini kita akan lihat bagaimana yang ini, vektor ini. Nah, secara definisi, transformasi dari X ini akan sama dengan, kita lihat transformasi, kita akan lihat di sini, transformasi linear dari X sama dengan transformasi linear dari yang ini, yang di atas. Jadi ini dari, kita bisa sebut misalkan, saya hapus dulu ya. Jadi di sini, jika di sini adalah transformasi linear dari X, seperti ini. Ini adalah transformasi linear dari setiap ini. X1, E1, tambah X2 kali E2, tambah sampai dengan Xn kali En. Nah, ini ekuivalen dengan pernyataan yang di atas. Dari definisi transformasi linear, kita tahu bahwa ini sama dengan transformasi dari penjumlahan setiap transformasi. Jadi ini sama dengan transformasi dari X1 E1 ditambah transformasi X2 E2. Nah, di sini kita jelas bahwa kita transformasikan ini, X ini adalah transformasi linear. Jadi di sini kita harus tahu sifat dari transformasi. Jadi selanjutnya yang ini tambah sampai dengan transformasi dari Xn kali En. Nah, ini vektor En. Nah, dari ini kita tahu sifat transformasi linear bahwa transformasi dari sebuah vektor, perkalian vektor dengan skalar, ini akan sama dengan skalar dikalikan dengan transformasi dari vektor. Yaitu di sini E1 ditambah X2 transformasi E2 tambah sampai dengan Xn kali transformasi En. Nah, seperti ini. Nah, kita bisa sederhanakan transformasi ini jadi transformasi X sama dengan, kita gunakan sifat transformasi linear bahwa ini akan sama dengan, nah, setiap kolom yang ini, vektor kolom yang ini, setiap kolom yang ini, ini akan sama dengan matriks
yaitu kolom pertama TE1, kolom kedua TE2, sampai dengan kolom N yaitu TEN. Nah, ini dikalikan dengan X1, X2 sampai dengan Xn. Nah, sekarang kita tahu bahwa tadi kita mulai dari transformasi dan kita lihat di sini transformasi linear X bisa sebagai produk dari matriks. Jadi ini akan sama dengan transformasi linear dari basis standar, vektor basis standar, kemudian kita kalikan dengan vektor X, ini akan sama dengan transformasi X. Jadi ini adalah semua transformasi linear dapat menjadi produk vektor dari matriks. Nah, kita bisa lihat ini. Kita bisa lihat yang ini, transformasi X. Nah, saya akan tunjukkan di sini beberapa contoh biar lebih jelas. Nah, jika saya di sini punya transformasi yang dipetakan dari R2 ke R3. Nah, saya punya transformasi ini T dari X1, X2 sama dengan X1 tambah 3X2, dan kemudian kedua 5X X2 kurang X1, dan yang ketiga 4X1 tambah X2. Nah, ini dipetakan. Jadi kita bisa tulis transformasi dari X1, X2 ini sama dengan, ini akan sama dengan X1 tambah 3X2, 5X2 kurang X1, 4X1 tambah X2. Nah, ini merupakan tadi sama dengan menyatakan yang di atas. Kita akan lihat transformasi ini produk vektor matriks. Nah, bagaimana transformasi ini jika kita punya domain di sini R2 dan kita dapatkan vektor pada Rn? Nah, kita akan lihat di sini perkalian dari ini dikalikan vektor pada R2. Nah, kita mulai dengan misalkan kita punya matriks identitas pada domain kita yaitu 1 0 0 1. Nah, kita mulai dari ini. Nanti kita akan aplikasikan pada transformasi pada setiap kolom pada basis standar. Jika kita punya basis standar pada R2, saya akan lihatkan bagaimana basis standar di sini. Nah, kita sebut basis standar di sini. Nah, tadi secara di atas kita tahu setiap kolom ini adalah basis standar untuk Rn. Nah, seperti itu. Di mana basis standar ini memiliki panjang 1. Nah, kita balik ke sini. Nah, bagaimana produk vektor matriks ini? Kita bisa lihat domain kita pada R2, jadi kita mulai dari I2. Matriks identitas 2 kali 2. Nah, jadi transformasi dari setiap kolom vektor dari basis standar pada R2, kita bisa lihat ini akan sama dengan T kolom pertama 1 0, ya 1 0, kemudian kolom kedua transformasi dari 0 1. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana transformasi dari 1 0? Ini akan sama dengan kita ubah vektor yang lain. Jika kita punya tadi 1 tambah 3 kali 0 dari yang atas, dapatkan 1 tadi 5 dikali 0 minus 1, di sini min 1. Kemudian 4 kali X1 tambah 0. Kita dapatkan 4. Nah, maka T10 adalah ini hasilnya. Bagaimana dengan Bagaimana dengan T01? Nah, ini akan sama dengan
0, kita punya 0 tambah 3 kali 1, 3. Kemudian 0 dikurang 1, ada min 1. Nah, jadi 5 kali 1 dikurang 1. Tadi maaf, yang ini 5 kali 0 dikurang X1. X1 adalah 1. Jadi pada yang kasus ini 5 dikali 0 dikurang X1. Berarti X1 di sini 1. Jadi min 5 dan 4 kali X1 tambah X2. Berarti di sini 1. Nah, jadi jika kita tadi merubah dari setiap vektor basis dengan transformasi, kita akan dapatkan, ya kita lihat, kita akan dapatkan jika kita punya vektor. Nah, kita punya vektor yang ini, kita ambil vektor yang 1, min 1, 4. Dan vektor yang ini 3, 4, 5, 1. Dan kita punya vektor yang ini, kita bisa sekarang transformasikan ini sebagai produk dari vektor. Jadi jika kita punya ini, kita sebut dengan A, misalkan, kita sebut ini adalah transformasi dari X1, X2, ini kita bisa tulis produk dari vektor yang ini. Nah, kita tuliskan lagi, jadi 1, 3, min 1, 5, 4, 1. Dikalikan dengan vektor X1, X2. Nah, bagaimana ini? Kita dapatkan perkalian matriks di sini. Ya, seperti itu. Nah, di sini kita dapatkan ini sebenarnya sangat sederhana bahwa kita aplikasikan transformasi ini dari setiap kolom matriks 2 kali 2, kita dapatkan matriks di sini 3 kali 2. Nah, ketika kita kalikan dengan matriks 3 kali 2 dengan vektor pada R2, kita akan dapatkan di sini vektor pada R3. Nah, sekarang kita kalikan 1 kali X1 tambah 3 kali X2. Kemudian yang berikutnya seperti ini. Maka dari matriks 3 kali 2, kita kalikan dengan vektor 2 kali 1. Kita akan dapatkan vektor 3 kali 1. Matriks 3 kali 1 maksud saya di sini. Video ini dipersembahkan oleh Bandung Study Club, Smart Friend, dan Khan Academy.